Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di Hati HIV AIDS Talk and Inspiration bersama saya Gina Vita. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan terlebih dahulu kasih tahu ke Sobat Sehat kalau podcast ini diselenggarakan langsung oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, dan juga didukung langsung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga AIDS Healthcare Foundation. Nah, seperti biasa kita akan diskusi lebih lengkap mengenai HIV AIDS, tapi untuk kali ini kita akan ngobrol lebih lengkap mengenai sebetulnya bagaimana sih untuk angka kasus HIV/AIDS saat ini di Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang kemudian sudah ditempuh oleh Indonesia untuk menanggulangi HIV/AIDS. Langsung kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Dr. Siti, selamat pagi, ini pagi, sore, malam, apapun itulah, tapi sehat ya dokternya, apa kabar? Sehat, insya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita copot masker, sudah jaga jarak 1,5 meter ya dokter ya. Nah, tapi buat teman-teman di luar sana tetap patuh protokol kesehatan ya dokter ya. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Iya. Nah, dokter bicara soal pandemi juga, tapi kita sekarang fokusnya soal HIV/AIDS. Kita tahu HIV/AIDS pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tahun 1987. Untuk angka kasus HIV/AIDS saat ini di Indonesia seperti apa gambarannya, dokter? Iya, kalau kita bandingkan tahun 1987 ya pertama kali munculnya HIV AIDS di Indonesia, sebenarnya itu kasus AIDS ya, karena sebenarnya orang sudah dalam kondisi sakit yang kemudian kita juga bingung sakitnya tidak seperti biasa yang penyakit kita temukan. Nah, itu memang kasus pertama yang ditemukan dan sampai saat ini jumlah kasus HIV AIDS itu sudah kurang lebih 300.000 ya secara total ya kumulatif sejak pertama kali sampai dengan tahun ini tentunya. Sampai tahun 2021. 2020. Sampai tahun 2020. Ini mengalami peningkatan atau penurunan kalau data dari Kemenkes? Iya, karena otomatis pertama kita harus tahu dulu ya bahwa penularan HIV ini kan terjadi dalam 4 gelombang ya. Kalau pertama dulu di awal-awal itu adalah penularan melalui homoseksual ya. Kemudian dia terjadi perubahan gelombang dengan penularan melalui narkoba ya, terutama pada suntikan penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya. Kemudian terakhir adalah penularan melalui heteroseksual yang juga secara tidak langsung heteroseksual ini juga termasuk juga penularan pada LSL dan tentunya populasi kunci lainnya ya. Jadi kalau melihat angka ini memang terjadi peningkatan kasus HIV karena kita memang jauh lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mendeteksi HIV, artinya mampu melakukan tes HIV. Kemudian kita juga punya kerjasama yang luas dengan organisasi sipil masyarakat, di mana kita juga melakukan penjangkauan terhadap populasi kunci ini. Oke, dokter Nadia, kalau boleh tahu untuk peningkatannya ini setiap tahunnya ada berapa persen sih untuk kasus HIV sendiri di Indonesia? Kalau jumlah kasus persentasenya ya, kalau kita lihat berbeda ya. Kalau kita lihat insiden ya, angka kasus baru di HIV di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat terjadi penurunan. Kalau kemarin sempat 0,34, sekarang menjadi turun jadi 0,33, 0,24, jadi angkanya menurun. Tetapi memang kita itu memiliki estimasi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, estimasi ODA ini yang setiap tahun kita hitung berdasarkan tentunya ada survei yang sebelumnya, ini belum 100% nih ketemu seperti itu. Okay. Jadi walaupun kita sudah meningkatkan dari tahun ke tahun dalam upaya menemukan kasus positif HIV/AIDS, yang sudah ada sih sedikit penurunan dari angka prevalensi HIV, tetapi terlihat bahwa pada populasi kunci tertentu itu terjadi masih peningkatan. Nah, jadi seperti kalau kita lihat ya, populasi yang menurun misalnya pada pengguna nafsa itu sudah turun kasusnya. Kemudian pada pekerja seks juga turun. Kemudian pada pasangan pekerja seks itu turun. Tetapi ada 2 kelompok besar nih yang masih terlihat tren peningkatan kasus infeksi baru. Yang pertama adalah LSL ya, baik yang hidden maupun yang terlihat ya. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini yang terlihat ada
peningkatan tren kasus HIV. Oke, nah dokter, seberapa penting kemudian data-data yang dimiliki Kementerian Kesehatan soal peningkatan dan juga penurunan kasus dari HIV/AIDS ini untuk penanggulangan dari HIV sendiri yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, tentunya data ini menjadi dasar kita untuk melakukan intervensi ya, karena kan beda-beda ya kalau misalnya permasalahannya itu ada di populasi pengguna narkoba suntik, tentunya programnya berbeda. Program pencegahannya adalah misalnya memberikan alat suntik steril ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian ini adalah pada populasi misalnya pekerja seks, artinya kalau kita bicara mengenai pekerja seks berarti kan harus memberikan akses untuk pemeriksaan secara rutin, baik itu untuk penyakit infeksi menular seksual maupun juga untuk penyakit ataupun status HIV-nya. Nah ini mengapa? Karena kan mereka melakukan perilaku beresiko ya. Kalau orang melakukan perilaku beresiko maka satu harus rutin melakukan tes HIV ataupun tes infeksi penyakit menular seksualnya. Yang kedua, kalau kita melakukan perilaku beresiko harus ada pengaman dong ya kan, misalnya dengan penyediaan kondom dan juga edukasi. Yang penting juga adalah edukasi kepada pemilik ya, karena kadang-kadang pemiliknya itu kan misalnya mereka tidak mengizinkan sebenarnya untuk melakukan tes atau kemudian untuk mengakses tes ke depannya. Yang ketiga adalah tentunya akses untuk pemberian obat ARV. Jadi berbeda-beda nih intervensi untuk masing-masing untuk mengkategorikan nanti apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi seberapa penting data itu kemudian harus dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Betul. Tapi kalau kita bicara soal tadi ada peningkatan untuk kasus HIV/AIDS, nah bagaimana untuk proyeksi pemerintah sendiri khususnya untuk kasus HIV/AIDS di tahun 2030 nanti? Informasinya akan ditargetkan bebas dari HIV/AIDS, betul demikian? Ya. Jadi memang kita berkomitmen ya, karena tadi kita sampaikan bahwa angka prevalensi kita cenderung turun ya, tetapi memang pada populasi-populasi tertentu ada penambahan infeksi kasus baru ya. Di samping kita punya PR lah, kurang lebih 40% kasus belum kita temukan. Nah, tapi kita bertekad di Indonesia itu harus bisa mencapai 3.0 pada tahun 2030. 3.0 itu kan adalah tidak ada kasus baru, ya kan? Tidak ada kematian akibat AIDS dan tidak ada diskriminasi. Jadi tahapan inilah yang akan kita capai, dan salah satunya adalah kita berusaha nih mencapai suatu target yang kita sebut sebagai triple eliminasi. Namanya juga triple ya, jadi 3 eliminasi yang akan kita kerjakan, yaitu eliminasi dari ibu ke anak untuk penyakit HIV, kemudian penyakit sifilis dan hepatitis. Jadi 3 penyakit ini karena kan sama ya pada ibu hamil kan yang kita sasarannya, sehingga sasarannya sama, kita lakukan penawaran tes untuk 3 penyakit ini dengan harapan nih kalau seorang ibu hamil sudah kita ketahui statusnya, misalnya dia HIV atau kemudian dia sifilis atau kemudian dia hepatitis, kita bisa melakukan intervensi dini sehingga ini akan menyelamatkan ibu dan tentunya menyelamatkan anaknya. Mengapa? Karena penyakit tadi masih bisa dicegah loh sebelum dia menularkan kepada anaknya. Asal tadi loh cepat tahu statusnya, cepat diobati, dan anak itu pasti tidak mendapatkan infeksi dari ibunya. Oke, Dokter Nadia, ini menarik. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi. Salah satunya sebelum nanti saya tanya soal langkah apa, strategi apa yang kemudian strategi akselerasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Dokter Nadia tadi mengatakan ada 40% kasus HIV/AIDS yang belum terdeteksi oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi mengenai 40% ini? Ya, yang pertama kita tahu bahwa HIV ini sebenarnya tidak mudah menular ya, dan menular karena orang melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko itu bisa dalam perilaku beresiko terkait seksual ataupun perilaku beresiko dalam arti dia menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Hanya itu aja 2 itu kunci utamanya. Dan tentunya kita tahu ada yang kita sebut sebagai populasi kunci dari orang-orang yang menderita ataupun terinfeksi HIV ini ya. Nah, tentunya untuk mengakses populasi kunci ini kita harus bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil ya. Jadi bersama mereka kita melakukan penjangkauan. Harus ada sinergitas juga di sana. Betul, iya, karena tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh petugas kesehatan di puskesmas ya. Jadi mereka bersama dengan tadi kelompok dukungan sebaya ya, kemudian organisasi masyarakat lainnya ini melakukan misalnya akses untuk tes HIV kepada populasi-populasi tadi. Oh, ya. Jadi itu langkah untuk kemudian merangkul 40% yang kemungkinan ini tidak terdeteksi oleh pemerintah. Nah, selain itu
itu juga kita makin memperluas nih jumlah fasilitas layanan kesehatan yang mampu melakukan tes HIV. Nah, ditambah lagi nanti tentunya kalau sudah tahu kita positif, kan sesuai dengan strategi yang sekarang test and treat, ya kan? Jadi begitu tes langsung diobati seperti itu, ya kan? Dengan harapan sekarang obat ARV itu bukan hanya untuk pengobatan seseorang yang positif HIV, tetapi juga untuk memutuskan rantai penularan. Jadi itu yang penting. Menarik ini, Dokter Nadia. Apakah kemudian tadi ada testing, kemudian ada obat ARV, apa kemudian strategi yang biasa kita dengar dengan istilah stop? Ini kemudian menjadi strategi akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai goals di tahun 2030 nanti. Iya, betul. Itu strategi besarnya ya. Kalau tadi kan saya menyampaikan untuk apa sih stop itu sebenarnya suatu kependekan ya, akronim daripada suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya kan? Kalau suluk tadi kita bicara itu loh, screening ya, atau bersama dengan teman-teman kelompok dukungan sebaya memberikan edukasi, kemudian memberikan tentu perubahan perilaku ya, dari perilaku beresiko menjadi tidak perilaku beresiko, kemudian melakukan juga edukasi untuk pentingnya tes secara rutin. Maaf saya potong. Untuk yang pertama tadi ini berapa persen edukasinya yang harus masyarakat dapatkan untuk mencapai goals nanti di tahun 2030? Kalau hitungan secara persentasi tidak ada ya, tapi artinya kita terus-menerus melakukan edukasi, terutama pada populasi kunci. Karena kan HIV ini ada dua loh, ada memang yang populasi kunci, ada yang masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum jelas adalah message-nya adalah mereka menghindari. Kita tahu ada slogan ABCD ya, abstinensia ya, be faithful ya, kemudian menggunakan kondom kalau melakukan perilaku beresiko, tidak menggunakan obat-obatan ya, dan yang terakhir adalah tentunya terus-menerus edukasi ya, terus-menerus mengupdate tentang informasi yang harus kita lakukan. Jadi itu tadi suluh. Kemudian temukan tadi adalah testing ya. Jadi kita melakukan testing pada populasi kunci dan targeted pada misalnya ibu hamil. Jadi kita melakukan penawaran tes kepada seluruh ibu hamil tadi supaya tadi kita melihat bahwa kalau kita bicara data terjadi peningkatan kasus pada ibu rumah tangga yang didapatkan biasanya dari pasangannya. Kan pasangannya suka jajan mungkin ya, begitu ya. Jadi biasanya kemudian membawa membawa virus HIV ke rumah tangga dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai temukan. Kemudian yang ketiga adalah O itu adalah obati ya. Jadi kita tahu obat ARV ini gratis diberikan oleh pemerintah ya kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Jadi memang tidak semua ya, kurang lebih ada 2.300-an fasilitas pelayanan kesehatan yang memang dijadikan tempat rujukan untuk mendapatkan pengobatan ARV seperti itu. Jadi suluh, temukan, obati, pertahankan. Nah itu yang penting ya, karena kita tahu bahwa seorang dengan status HIV positif ya, dia kan memang akan menggunakan atau memakan obat ARV itu seumur hidup ya kan, karena itu kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita tidak nyaman. Nah itulah mengapa kemudian slogan kita yang terakhir itu harus pertahankan. Tujuannya apa? Iya betul, tujuannya apa? Pertahankan, karena goal daripada pengobatan HIV itu adalah virusnya itu tidak terdeteksi. Kalau virusnya tidak terdeteksi, maka dia pasti pertama sudah pastilah ya, dia sudah bisa beraktivitas, berproduktivitas sama seperti orang yang tidak terinfeksi HIV sama sekali. Tapi berpotensi menularkan tidak? Nah, itu yang penting. Kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, maka resiko penularan itu tidak ada sama sekali. Makanya itu menjadi penting untuk terus-menerus minum obat ARV, karena ARV tadi akan menekan virusnya sehingga virusnya tadi tidak terdeteksi dan tidak menularkan kepada orang lain. Selain kalau untuk pengobatan obat ARV ini ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan, berapa orang dengan status HIV yang mendapatkan obat ARV ini? Iya, jadi stop tadi ada strateginya nih. Strateginya ini adalah kalau kita mau menuju 3.0 itu adalah 95, 95, 95. Jadi apa itu artinya? Triple 95 ya. Awalnya triple 90, sekarang jadi triple
Kita punya pentahapan. Kita nanti sampai 2024 kita akan mencapai dulu triple 90 dan nanti di mendekati 2030 target kita adalah triple 95 ya. Itu artinya apa? Tadi kan saya udah bicara ya, kita punya nih estimasi orang dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia ya, kurang lebih angkanya 540 ribuan ya. Nah, 540 ribu itu harus minimal 90%-nya atau 95%-nya Mendapatkan itu obat ARV? belum Oh, ditemukan dulu mengetahui ditemukan status dulu. HIV-nya. Oke. Ya, jadi kita harus menemukan dulu minimal 90 atau 95% dari 545 ribu. Nah, dari yang sudah mengetahui status HIV-nya tadi, maka sama nih, kan triple 90 atau triple 95. 90 atau 95-nya adalah memulai minum ARV dan terus tetap dalam pengobatan ARV. Itu yang penting loh. Bukan hanya mulai tapi stop di tengah jalan ya gitu. Atau mulai sekali, sudah sehat nih, rasanya saya udah bisa normal beraktivitas kembali gitu ya. Nah, berarti saya stop aja nih minum, bosan kan setiap hari harus minum obat. Nah, ini tidak boleh. Harus 90% atau 95% orang yang mengetahui status HIV-nya itu minum obat ARV, memulai pengobatan ARV dan tetap meneruskan pengobatan ARV itu. Nah, yang terakhir yang tadi kita sampaikan bahwa dari yang 90 atau 95% yang minum obat ARV secara teratur itu harus balik lagi kan triple ya, 90%-nya itu virusnya harus tidak terdeteksi. Oke, nah artinya juga obat ARV ini bisa dikatakan memang bukan tidak dalam artian menyembuhkan, tapi kemudian mengendalikan laju dari virus itu. Betul demikian, Dokter? Kalau kita sampaikan memang seorang dengan HIV positif itu tidak bisa sembuh ya, karena memang virusnya akan terus-menerus di dalam tubuhnya. Tetapi kita tidak bilang orang HIV itu tidak sembuh terus kemudian tidak bisa berproduktivitas seperti orang normal, tapi dia bisa kembali normal karena kita tahu bahwa dengan obat ARV dia menekan replikasi virusnya sehingga virusnya itu nggak menjadi raja di dalam tubuh kita. Jadi kita akan bisa sehat seperti orang tanpa virus HIV di dalam tubuh kita, beraktivitas normal, melakukan produktivitas, bekerja, belajar, dan mau olahraga apapun sama seperti orang tanpa virus HIV di dalam tubuhnya. Itulah fungsi ARV. Nah, dokter, tadi obat ARV ini memang disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk orang dengan status HIV. Pertanyaan publik tentu, gimana cara orang ini bisa mendapatkan obat ARV? Yang pertama harus tes, ya kan? Kalau kita belum tes, kita belum tahu apakah kita positif atau tidak, kita tidak bisa akses obat ARV. Nah, pertanyaan juga Dokter Nadia, ketika tes nanti ini seperti apa? Apakah kemudian biaya ditanggung oleh pemerintah atau gimana, Dokter? Nah, jadi tes untuk HIV ini ya disediakan gratis oleh pemerintah. Jadi tesnya itu masyarakat tidak perlu membayar, apalagi kalau untuk populasi kunci ya, yang petugas kesehatan secara aktif tentunya mengunjungi teman-teman populasi kunci untuk memberikan akses tes HIV. Ini diberikan secara gratis oleh pemerintah dan sangat mudah loh tesnya. Tesnya kan hanya sama seperti tes hamil atau tes COVID sekarang ya, artinya dengan mengambil darah kemudian ada 3 kali pemeriksaan dan kalau 3-tiganya positif itu dinyatakan konfirmasi dia positif. Dan testingnya, maaf saya potong, untuk testingnya itu memang secara gratis ini bisa dilakukan di seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta? Di seluruh puskesmas ya, terutama kalau rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah. Oke. Terus dokter, untuk nanti setelah dikonsumsi obat ARV itu, apakah juga akan dilakukan secara pengawasan secara kontinu, misalnya akan dilakukan juga tes untuk orang dengan status HIV itu seperti apa? Iya, betul. Jadi setelah mereka tadi positif memulai pengobatan ARV, akan ada monitoringnya terhadap keberhasilan pengobatan ARV. Karena bisa saja diberikan obat ARV, tapi dia tidak membaik ya kondisinya. Nah, kita mesti lihat apakah obat basic yang kita berikan ya itu memang sudah sesuai dengan kondisinya. Bisa saja dia sudah resistensi obatnya ya, bisa juga ya obatnya sudah tidak mempan lagi seperti itu. Nah, itu kita lakukan dengan pemeriksaan yang kita sebut sebagai viral load.
Ya, dengan pemeriksaan viral load itu kita mencek sebenarnya berapa banyak virus yang ada di dalam tubuhnya. Harusnya kalau dia minum obat ARV, maka dengan ARV kan ARV menekan virus ya, sehingga virusnya itu rendah sekali dan dia tidak terdeteksi. Kalau dikonsumsi secara rutin, itu tadi Betul, kuncinya ya dokter ya, rutin, teratur, nggak putus sama sekali. Oke, nah untuk tes viral load ini sendiri dilakukan berapa kali atau dalam jangka waktu berapa lama ketika mengkonsumsi obat ARV ini? Untuk pemeriksaan viral load sendiri itu jangka waktunya 6-1 tahun ya. Jadi kalau untuk yang misalnya aksesnya bisa, ini cukup, atau misalnya baru minum ARV ya, untuk kita memantau lebih ketat lagi, ini kita bisa melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Tetapi kalau yang sudah stabil, sudah lama ya menggunakan ARV, itu cukup 1 tahun. Atau pada daerah-daerah yang mungkin aksesnya sulit untuk bisa ke pemeriksaan viral load, ini juga bisa dilakukan 1 tahun. Oke, ini menarik dokter Nadia, ada beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentunya untuk kemudian menanggulangi HIV/AIDS. Tapi pertanyaan terakhir dari publik, ketika testing awal tadi digratiskan oleh pemerintah, obat ARV juga. Nah, apakah kemudian langkah-langkah ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia atau seperti apa? Iya, karena ini adalah suatu kebijakan nasional ya. Ini juga adalah komitmen nasional kita juga ya. Dan kita tahu bahwa HIV ini adalah salah satu juga loh di dalam standar pelayanan minimal yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota. Sehingga pelaksanaan daripada kebijakan untuk mencapai 3.0 di tahun 2030, kemudian mencapai triple 90 dengan strategi stop tadi, ini juga menjadi kewajiban dari seluruh pemerintah daerah. Artinya proses untuk testing, kemudian untuk mendapatkan akses obat ARV yang tidak berbayar ini, tentunya ini berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Oke, berlaku untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal penanggulangan HIV/AIDS ini terhadap stakeholder yang ada di setiap daerah di wilayah Indonesia? Iya, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai HIV/AIDS ini, banyak sekali sebenarnya pihak-pihak yang terlibat. Kita sendiri sejak Komisi Penanggulangan AIDS Nasional itu kemudian dikembalikan tugas dan fungsinya kepada kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi itu diambil alih oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi Kemenko PMK lah yang kemudian mengkoordinasikan antar KL terkait. Karena kan misalnya intervensi pada usia muda itu dilakukan oleh BKKBN ya. Kemudian bagaimana bantuan itu oleh Kemensos ya. Jadi semua itu dilakukan dan tentunya pengawasannya secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai dengan tingkat Fasyankes. Baik, Dokter Nadia, kita harapkan juga apa yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, upaya-upaya termasuk dengan penanggulangan HIV/AIDS ini kemudian bisa mencapai goals, itu di tahun 2030 kita bebas dari HIV/AIDS, itu harapan kita bersama. Saya ingin penutup terakhir dari Dokter Nadia, apa yang bisa Kementerian Kesehatan sampaikan mengenai orang dengan status HIV, termasuk juga langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai penanggulangan HIV/AIDS. Silakan Dokter Nadia. Baik, jadi mungkin pesannya ya, yang pertama mari kita tes HIV, karena mengetahui secara dini tentunya kita bisa melakukan pengobatan dan tata laksana lebih dini. Yang kedua adalah tentunya kalau terkait dengan orang dengan HIV/AIDS, pesan saya adalah jauhi virusnya, jangan orangnya. Itu yang menjadi kunci juga ya. Jauhi virusnya, tapi jangan jauhi orangnya. Mari kita rangkul. Nah, dokter, terakhir mungkin bisa mengajak para sobat sehat ini untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dari YouTube channelnya YKIS. Silakan dokter. Oke, ayo mari para netizen mungkin like, komen, dan subscribe ya dari channel YouTube-nya YKIS ini. Dan saya rasa hashtag dengarkan hati ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dokter Nadia. Kita harapkan juga angka
dari kasus HIV ini bisa ditekan seiring dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah yang sudah optimal saat ini dalam penanggulangan HIV. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu Dr. Nadia. Sama-sama. Dan kita akan sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam.